Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Syarhul Balaghah min Kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin wa hadzal kitab ma'ruf aidan bi Durusil Balaghah. Wa nahnu al-an fi safha ya samaniyah ba'dal mi'ah. Kita buka di halaman 108. Di perkataan mu'alif wal mas'ulu anhu fit tasawwur ma yali al hamzata. Baik. Jadi sekarang ini kita sedang membahas insya yang ketiga. Insya yang pertama adalah amr, yang kedua nahi, yang ketiga istifham. Ya. Kemudian di pembahasan tentang istifham di pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya istifham itu memiliki ya 11 adawat. Ya. Adawat yang pertama wahwa ummul bab, ya, wahia ummul bab. Ya, adawat yang pertama adalah hamzah. Itu yang sedang kita bahas sekarang. Nah, kemudian di pertemuan kemarin sebelum pertemuan ini kita sudah jelaskan bahwasanya hamzah itu adalah ummul bab. Ya, apa makna ummul bab? Dia adalah induk dari adawat-adawat yang lain. Nih, jadi makna asli dari hamzah itu adalah istifham. Istifham makna aslinya adalah talabu al-i'lam bisyai'. Kemudian sekarang masih pembahasan tentang hamzah itu. Ya. Wal mas'ulu anhu fit tasawwur ma yali al hamzah. Sudah kita sampaikan juga bahwasanya hamzah itu memiliki dua makna. Tasawwur dan tasdiq. Ya. Kalau konteksnya tasawwur, contohnya misalkan ya asafara zaidun ya am aliyun asafara zaidun am aliyun. Jadi kita bertanya di sini tentang mufrad. Ya, masih ingat makna mufrad ya? Kita bertanya tentang siapa yang safar di sini, bukan tentang ada apa tidaknya perbuatan safar. Kalau yang kita tanyakan adalah siapa yang safar, berarti jawabannya imma Zaid atau imma Khalid misalkan. Ya, ini namanya tasawur, perkata. Sedangkan tasdiq yaitu ya, bagaimana kita menisbatkan sesuatu benar apa tidaknya. Misalkan kita mengatakan asafara Zaidun, apakah Zaid safar? Jadi kita belum yakin tentang penisbatan safar kepada Zaid, sehingga kita bertanya di situ tujuannya apa? Talabut tasdiq, meminta ya, keyakinan itu. Jadi kan kita nggak yakin ini Zaid safar apa tidak. Maka sekarang kita bertanya. Fungsi bertanya di sini apa? Ya, agar kita yakin apa terjadi apa tidak perbuatan safar itu. Jelas maksudnya? Baik. Maka hamzah berarti dua maknanya, tasawur dan tasdik. Nah, kapan ya hamzah itu jawabannya harus mengandung na'am atau la? Ya, tasawur atau tasdik? Nah, tasawur atau tasdik? Nah, ajib bil ilm la bidzan wala bisyak wala bil waham. Bin nisbati kalimah ila jumlah atau bisma kalimah ila ghairiha. Jadi tasdik itu yang membutuhkan na'am atau la. Kalau anda tanya misalkan ya, apakah Muhammad safar? Jawabannya na'am atau la, tergantung kondisi. Kalau anda tanya apakah Zaid safar atau Khalid? Masa antum jawab na'am atau la? Yes. Nah, jadi yang membutuhkan jawaban na'am atau la itu namanya tasdik. Jadi sekarang antum bertambah ilmunya di sini. Kalau selama ini antum tahu bahwasanya hamzah itu jawabannya harus na'am atau la, sekarang antum tahu ya, na'am hamzah itu memang jawabannya harus pakai na'am atau la, tapi hanya dalam tasdiknya saja, lebih spesifik lagi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi nanti kalau ada yang menjelaskan ya, hamzah itu ya, kalau ada hamzah dalam kalimat tanya, maka jawabannya harus ya, mengandung na'am atau la, diawali na'am atau la. Akan tanya balik dia, bagaimana kalau kita mengatakan ya, musafirun Zaidun am Khalid misalkan, bagaimana jawabannya? Ya, apakah na'am atau la di situ? Nah, kalau yang ditanya nggak paham masalah tasawur dan tasdik, bingung di situ nanti. Jelas maksudnya? Ya. Baik. Jadi al-mas'ulu anhu fit tasawur ma yali al-hamzah. Sekarang kita berbicara lebih spesifik hanya masalah tasawur saja. Ya. Mas'ul artinya yang ditanya. Kan kita lagi bahas istifham di sini ya. Nah, kalau kita bertanya tentu ada sesuatu yang ditanya.
Jadi benda yang kita tanya, sesuatu yang kita tanya itu letaknya dalam susunan kalimat ma yali al-hamzah, setelah hamzah. Ya. Wa yakunu lahu muadilun yudkaru ba'da am, dan dia harus ada muadilnya. Muadil itu artinya lawannya atau yang selevel dengannya, disebutkan setelah am. Ini enak kalau pakai papan tulis sebenarnya ini. Contohnya tadi apa? Am safaro zaidun asafaro zaidun am khalidun. Yang kita tanyakan di situ terletak setelah hamzah. Apa kata setelah hamzah di situ? Safaro zaidun. Ini kata setelah hamzah. Ini yang kita tanyakan. Ini namanya mas'ul. Kemudian muadil. Muadil itu yang mana? Yang disebutkan setelah am. Khalidun. Apa maksudnya? Jadi ada mas'ul, ada muadil. Wa tusamma muttasilatan. Nah, ini namanya muttasilah. Ya. Fataqulu fil istifham 'anil musnad ilai, a anta fa'alta hadza am Yusuf? Wa 'anil musnad aragibun anta 'anil amri am ragibun fi? Ya. Jadi kalau kita menanyakan musnad ilai, a anta fa'alta hadza am Yusuf? Jadi yang kita tanyakan di sini kan fa'ilnya, pelakunya. Siapa yang melakukan? Kamu atau Yusuf? Apa maksudnya? Yang kita tanyakan di sini objek atau pelaku? Hah? Objek atau pelaku? A anta fa'alta hadza am Yusuf? Objek atau pelaku? Pelaku yang kita tanyakan di sini. Nah, pelaku itu kan fa'il. Fa'il itu kan musnad ilai. Ya, ini kalimat tanya kalau kita ingin menanyakan fa'il. Jadi dalam kalimat ini ya anta fa'alta hadza am Yusuf, mana mas'ulnya? Anta fa'alta hadza. Ya, kemudian mana muadilnya? Yusuf. Baik. Jadi hamzah seperti ini namanya hamzah muttasilah namanya. Anta fa'alta hadza am Yusuf. Kenapa? Karena dia butuh kepada am setelahnya. Kalau Anda mengatakan anta fa'alta hadza, ya, sampai situ saja ya. Kurang tepat. Gunakan hal kalau mau pakai tanpa am begitu. Baik, dari syarahnya. Qauluhu al-mas'ulu anhu fit tasawwur ma yali al-hamzata. Al-matlubu fit tasawwur at-ta'yin wal mas'ulu anhu fihi yali al-hamzah wa lahu mu'adil fatakulu anta fa'alta hadza am Yusuf wal jawabu Yusuf au anta. Ini namanya ta'yin ya, jawabannya ada dua, Yusuf atau anta. Ya, kita menentukan nanti ta'yin itu ya. Anak kasih antum pilihan misalkan A, B, C atau D. Nah, itu namanya anak minta ta'yin dari antum. Ya, antum pilih C, berarti antum mentakyin C gitu. Kalau antum pilih semua tidak ada ta'yin di situ. Baik. Lakin law qulta afa'alta anta hadza fala taqul am Yusuf, fala qulta am Yusuf lakana khata. Ya. Afa'alta anta hadza, jangan katakan A di situ, gunakan hal. Ya. Kenapa? Di dalam ini enggak ada amnya. Apa maksudnya? Jadi kalau pakai hamzah tadi pasangannya apa? Am. Ya, jadi afa'alta anta hadza am. Nah, gitu lanjutannya. Ya. Baik. Fahadha naqsun fil fasaha. Nah, ini kurang fasih bahasanya seperti itu. Li'annaka al-an tatlubul istifhama 'anil ta'yin la 'anil hukm. Fataqulu mathalan antal qa'imu am Yusuf wa ma asbaha dzalik wa lihadha yuzkaru ma yu'adil mas'ula anhu wa tusamma hadhihi muttasilatan. Ya, nama lain dari mu'adil itu adalah muttasilah. Baik. Wa 'anil musnad aragibun anta 'anil amri am ragibun fi? Apakah sesuatu itu kamu sukai atau kamu benci? Berarti yang ditanya di sini pelaku apa objek? Pelaku apa objek di sini? Objek. Kamu suka apa enggak sesuatu itu? Jadi yang jawabannya pasti suka atau tidak. Berarti yang ditanyakan objeknya. Ini namanya musnad. Musnad itu kan maf'ulun bih ya. Di antaranya. Baik. Lihat di syarahnya. Amma idza kana al-istifhamu 'anil musnad fa anta tadhkurul hukma alladhi yali al-hamzata fataqulu amusafirun anta am muqimun wa taqulu aragibun anta 'anil amri am ragibun fi wa qad la yudhkarul mu'adil lakinna hasfahu masyrutun bi an yakuna mafhuman famathalan idza qulta araqiban ji'ta fal mu'adil huna ad-diddu wa qad yakunu am masyian wa qad yakunu am mahmulan aw ghairu dzalik. Alas ada natruk hada ya. Nah, ini pusing ya kalau di ini memang agak ini dia luas jadinya ya, meluas di sini. Jadi kita baca cepat aja bagian di sini ya.
Tidak masalah untuk nggak paham masalah ini, ya tidak terlalu berefek ya. Ya, ini faedah saja. Idan yushtaratu li hasfil muadil an yakuna ma'luman fa in kana ghairu ma'lumin fa innahu la yajuzu hasfuhu. Ya. Kata Ibnu Malik ya, di dalam Alfiyahnya dikatakan wa hasfu ma yu'lamu jaizu. Menghapus sesuatu yang diketahui itu hukumnya boleh. Ketika ditanya kepada antum kaifa haluka, jawabannya apa? Bi khair. Ya, singkat sekali. Jawaban lengkapnya apa? Ana bi khair atau hali bi khair. Tapi kenapa kata ana bi khair atau hali bi khair itu tidak disebutkan? Karena maklum. Sesuatu yang maklum itu boleh dihapus. Jelas maksudnya? Baik. Wa anil maf'ul iya taqsidu am khalidan wa anil hal arakiban jita am masyian wa anil dharab ayyumal khamisi qadimta am yawmal jumu'ah wa hakada wa qad la yuzkarul mu'adil nahwa anta fa'alta hadha aragibun anta anil amri iya taqsid arakiban jita ayyumal khamisi qadimta wal mas'ulu anhu fit tasdiqi an nisbah wa la yakunu laha mu'adil. Nah, itu tasawur semua tadi sampai situ tasawur. Sekarang masuk ke tasdik. Kalau tasawur yang ditanya itu ada dua, ya, bukan ada yang ditanya ya. Patokan dari tasawur itu adalah mas'ul sama mu'adil. Jadi kalau antum ingin membuat kalimat ya yang mengandung tasawur, maka harus ada dua hal minimal itu. Apa dua hal itu? Yang pertama mas'ulnya, yang kedua mu'adilnya. Contohnya asafara Zaidun am Khalid. Ya, di sini mana mas'ulnya? Safara Zaidun. Mana muadilnya? Khalid. Ini namanya tasawur. Tasawur itu dari dua hal ini. Jelas? Jawabannya sekarang itu kan tadi pertanyaannya asafara Zaidun am Khalid. Jawabannya apa? Jawabannya harus ta'yin. Itu ringkasannya dari paragraf tadi. Jawabannya yang diminta adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Antum menentukan Zaid apa Khalid, bukan na'am atau la. Paham? Ya. Baik. Nah, adapun kalau berbentuk tasdik, ya, kalau berbentuk tasdik, yang ditanyakan dalam tasdik itu adalah nisbah, maka tidak ada muadilnya. Ketika Anda mengatakan misalkan, apakah Muhammad safar? Berarti Anda ingin memastikan sifat safar ini dilakukan apa tidak sama Muhammad. Paham maksudnya nih? Ya, apakah si Muhammad ini punya sifat safar ini apa tidak? Begitu. Jadi tasdik namanya ini, ingin kepastian begitu. Maka jawabannya adalah na'am atau la. Na'am berarti memastikan sesuai dengan yang saya sangka, tidak berarti menafikan apa yang saya sangka tadi, dikoreksi begitu. Berarti nggak ada muadilnya karena dia maunya nisbah di situ. Ya, tidak perlu ada muadil. Muadil itu ya pembanding itu tadi. Karena yang kita tanya di sini adalah perbuatan, bukan orang. Paham maksudnya? Jadi gampangnya tasawur itu nanya orang, ya, atau benda, kemudian ya tasdik itu nanyakan perbuatan. Fa in ja'at am ba'daha quddirat munqati'atan wa takunu bi ma'na bal. Nah, maka kalau ada am setelah hamzah dalam konteks tasdik, maka dia tidak dihitung ya sebagai muadil. Tadi kan kalau dalam tasawur setelah am itu muadil hitungannya. Apa maksudnya? Setelah am itu muadil kalau dalam tasawur. Kalau dalam tasdik setelah am itu kalimat baru jadinya. Ya. Nah, kita akan lihat wa takunu bi ma'na bal. Ini masih rumit pembahasannya ya. Apa namanya? Jangan terlalu dipusingkan. Baik. Wal mas'ulu anit tasdiqi an nisbah ay al hukmu wa la yuzkaru ma'aha mu'adil fa in dzukira mu'adil fa innaha takunu munqati'atan taqdiran. Jadi mana kalimatnya lain. Wa takunu bi mana bal wa huwa katsir fil Qur'an. Nah, itu yang antum tanyakan tadi di surat At-Tur, am khuliqum ghairi syai'in am humul khaliqun. Am di sini bermakna hamzah. Ya, tapi am yang kedua bermakna bal. Bal itu apa? Huruf athaf. Berarti setelah huruf athaf itu kan kalimat baru jadinya. Ngerti maksudnya? Jadi am khuliqum min ghairi syai'in udah selesai. Itu doang pertanyaannya. Am humul khaliqun itu kalimat baru, begitu. Wa mithlu qoulihi ta'ala am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ya, wa mithlu am lahul banat wa lakumul banun. Wal amsila ala hada katsira. Coba lihat di situ. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Fa di situ patopnya. Paham? Kalau di contoh yang ketiga,
Am lahul banat walakumul banun. Apa huruf atofnya di situ? Wow. Jelas maksudnya nih? Nah. Baik. Amsilatu ala tasawwur wal jawabu yakunu bi ta'yinil mufrad fi. Contoh-contoh di sini, contoh untuk tasawur ya. Baru nanti kita lihat contoh-contoh tasdik. Contoh-contoh tasawur jawabannya itu harus ta'yin. Arakiban ji'ta ammasyan? Kamu datang naik mobil atau jalan kaki? Jawabannya pasti salah satu di antara duanya kan. Naik mobil atau jalan kaki. Ini namanya ta'yin. Contoh yang kedua, kamu dengar azan maghrib atau azan isya? Yang kamu dengar itu azan maghrib atau azan isya? Nah, jawabannya pasti salah satunya kan. Maghrib atau isya. Ini namanya ta'yin. Ini namanya tasawur pertanyaannya. Jawaban antum namanya ta'yin, pertanyaannya namanya tasawur. Dan tasawur ini terdiri dari dua, mas'ul dan mu'adil. Jelas? Baik. Kemudian ayaumal khamisi safarta am yaumal jumu'ah? Ya, kamu safar hari Kamis atau hari Jumat? Maka jawabannya di antara keduanya. Bagaimana kalau ternyata safarnya hari Rabu? Tetap ta'yin hitungannya. Apa maksudnya? Tetap ta'yin hitungannya walaupun tidak ada dalam pertanyaan. Baik. As-samaita ibnaka Bukhariyan am Hasana? Ya, antum namakan anak Bukhari atau Hasan? Ya. Ini berarti salah satu dari keduanya. Bagaimana kalau ternyata namanya Ahmad misalkan? Ya, itu ta'yin juga jatuhnya. Ya, tidak harus ada dalam pertanyaan. Amsilatun at-tasdiq wal jawabu yakunu fihi bina'am aw la. Jadi kapan hamzah itu dijawab dengan na'am atau la? Ya kalau dia bermakna tasdiq. Asafartal yaum? Apakah antum safar hari ini? Ya, jawabannya ya na'am atau la. Wala yuqal asafartal yaum am la. Nah, ini kalimat yang kita dengar ini. Asafartal yaum am la. Antum safar hari ini atau enggak? Ya, maka ini kalimat yang seperti ini benar tapi rancu. Antum safar hari ini atau enggak? Jawabannya, kalau dia mengatakan iya safar, ya, atau iya enggak safar, bingung kan? Sering antum temukan kayak gini kan? Ya. Jadi kalau tanya ke Zul, antum enggak makan? Zul menjawab iya. Iya di situ maksudnya dia udah makan apa belum? Ngerti nggak maksudnya? Bingung kan? Begitu juga ketika ditanya, Zul, ya, udah makan belum? Ya, dia jawab enggak misalkan atau belum. Nah, ini jelas kalau belum ya. Tapi kalau iya itu iya sudah makan atau iya belum makan. Nah, itulah akibat dari kalau kita memaksakan menggunakan muadil di situ. Tidak perlu ada muadil di situ seharusnya. Jelas ya? Baik. Li'annal muadil la yudhkar huna wal jawabu huna imma binam wa imma bibala. Ya, atau imma bila. Ya. Baik. Alas intahina min hamzah. Udah, sudah selesai hamzah ya. Susah ya. Udah, intinya itu saja tadi ya. Hamzah itu dua mananya, tasawur sama tasdik. Tasawur dua rukunnya, mas'ul sama mu'adil. Ya, kemudian jawabannya harus dengan ta'yin, sedangkan tasdik ya terdiri hanya dari satu saja mas'ulnya dan jawabannya harus dengan nisbah. Ya, jawabannya harus dengan na'am atau la. Itu doang. Ya. Sekarang kita masuk ke hal. Ya, ini masih mirip sama hamzah, jadi masih sulit juga ini. Ya. Jadi karena a sama hamzah itu sama hal ini maknanya sama ya kan. Hal ya fungsinya adalah li talabit tasdiqi faqat. Nah, ini bedanya dengan hamzah. Ya. Kalau antum ya, ikut kelas durusul lughah di masjid itu, ya. Ana pernah sampaikan dulu kalau hal itu maknanya sama dengan hamzah. Bebas kapan mau pakai hal sama hamzah sama aja. Di sini pakai hal, pakai hamzah boleh. Ya karena level awal yang sampaikan sama aja hal sama hamzah gitu ya. Tapi kalau di level antum anak katakan hamzah sama hal itu beda ya. Hamzah itu dua maknanya, tasawur dan tasdik, karena dia adalah ummul bab, sedangkan hal hanya satu, tasdik saja ya. Berarti hal itu hanya untuk menanyakan nisbah yang jawabannya na'am atau la. Tapi kalau hamzah bisa jawabannya na'am atau la, bisa juga tidak, bisa juga ta'yin. Jelas maksudnya? Yaitu bedanya dengan hamzah. Contohnya hal ja'a sadiquka al-jawabu na'am aw la. Walidha yamtani'u ma'aha dzikrul mu'adil fala yuqalu hal ja'a sadiquka am aduwuka. Enggak perlu ada mu'adil di sini. Ya kenapa? Karena tasdik. Ingat, tasdik enggak pakai mu'adil. Itu kaidahnya. Di mana mu'adil itu ada? Tasawur doang. Tasawur itu kan mana pertama dari hamzah. Jelas ya?
Jadi nggak perlu. Hal ja'a sadiquka maduka. Apakah yang datang itu temanmu atau musuhmu? Ya. Kalau antum lihat pertanyaan ini secara sekilas kan benar aja. Apa sih yang salah dari kalimat ini? Ngerti maksudnya? Tapi yang salah adalah antum pakai hal di situ masalahnya. Hal itu maknanya cuma satu, tasdik. Dan tasdik itu nggak pakai muadil. Ngapain antum pakai am di situ? Jadi cukup hal ja'a sadiquka. Itu aja gitu. Misalkan ini, ada sekarang seorang laki-laki datang menemui Zul. Nah, Ana nggak tahu ini laki-laki ini bapaknya Zul atau pamannya misalkan. Ya. Maka Ana ingin tahu sekarang, tanya ke Zul. Berarti Ana pilih salah satu saja dari dua kemungkinan, bapak atau pamannya. Nanti dengan nanya satu kemungkinan akan terjawab begitu. Ya, tanya ke Zul, Zul, bapak antum tadi? Ya, kalau bukan, dia akan jelaskan paman. Kalau iya, dia akan takkid. Iya, itu bapak saya gitu. Nanti maksudnya ya. Tidak perlu Anda katakan ke Zul, Zul yang tadi itu bapak antum atau paman antum. Nah, apa maksudnya ya? Jadi nggak perlu nanya, sebutkan dua-duanya, sebut satu aja. Karena kalau memang benar yang antum sangkakan, ya akan ditakkid sama Zul, akan dibenarkan pertanyaan antum. Kalau salah, ya akan dikoreksi, begitu. Ngerti maksudnya ya? Ya sama kayak antum menanyakan, ya ini halal atau haram? Ya, ini halal atau haram? Ya. Antum bisa ringkas pertanyaan itu. Antum tanya, ini halal? Begitu. Ya. Kalau antum menanyakan sesuatu kan, pasti ada antum condong. Nah, ada makanan di sini sekarang. Pasti ada yang condong antum, halal atau haramnya kan? Pasti ada yang lebih condong itu. Antum lebih condong kepada halal 70%, kepada haram 30% misalkan. Ya. Maka yang antum tanyakan, yang antum sebutkan dalam pertanyaan adalah yang antum lebih condong kepadanya. Ini halal, berarti itu menunjukkan antum lebih condong kepada dia halal. Kalau orang itu bertanya, ini haram, oh berarti dia lebih meyakini ini haram. Maksudnya, ya, kalau dia beneran halal, dia akan ditakkid nanti, na'am ini halal. Berarti kesimpulannya dia bukan haram. Tapi kalau dia tidak halal, maka dia akan dikoreksi jawaban pertanyaan antum tadi. Ya, jelas ya? Baik. Jadi perhatikan kalau antum bertanya dengan hal, kecuali dengan hamzah, silakan. Ya, menggunakan muadil. Baik. Yaqulul mu'allif rahimahullah fi hal li talabi tasdiqi faqat wa mana faqat ay la takunu litasawwur. Jadi hanya tasdik saja. Bal yutlabu biha at-tasdiq wa huwa idrakun nisbah fataqul mathalan hal ja'a sadiquka wal jawabu na'am aw la. Walidha yamtani'u ma'a dzikru mu'adilin fil katsir fala taqul hal ja'a sadiquka am aduka. Bal idza aradta an taqul ja'a sadiquka am aduka ta'ti bil hamzah. Ya, kalau antum mau menyebut dua-duanya harus pakai muadil, harus pakai am, ya sebutkan ya hamzah, jangan pakai hal. Jadinya aja asadiquka am aduka, ini benar ini. Wa yakunul jawabu bitta'in. Baik. Amma idza ataita bihal fa hiya linisbati faqat fala yudhkaru ma'ahal muadil mithlu hal ja'a zaidun hal dakhala syahru hal bunyal masjidu hal amtaratis sama hal udiyatil kahruba hal tafiatil kahruba wa hakadha wal jawabu bina'am aw la. Limadha li'anna at-tasdiq bina'am aw la. Ya. Wala yasihu an naqula hal tafiatil kahruba am udiat. Ya, antum tanya misalkan, apakah listrik mati atau nyala? Tanya aja, mana lebih antum percayai. Ya. Ya gitu. Bal naqulu hal tafiatil kahruba faqat fala naskur al muadil fadikrul muadil nadir. Nah, nadir itu dalam bahasa Indonesia malah paling banyak ini. Baik. Wala yakunu illa fi ahwalin muayyanah wa li hadza qala fil katsir fala yuzkar ma'aha al muadil. Fil katsir ya. Tapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Yaqulullahu ta'ala sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum fa fi ghairil Qur'an la yajuz an naqul sawa'un 'alaihim hal andartahum am lam tundirhum masalan ya. Lianna hadza tasawwur fala yajuzu an na'tiya bihal sawa'un 'alaihim a di situ kan andartahum. Kenapa ada a? Ya karena ada am setelahnya, ada muadilnya. Ya, kalau antum ganti hamzahnya dengan hal boleh nggak? Nah, kenapa nggak boleh? Karena ada muadil. Karena ada muadil. Hal itu nggak butuh muadil. Muadil itu hanya ada pada tasawur. Sedangkan hal itu menanya hanya tasdik saja. Baik. Fahal la ta'ti illa litasdiq wa baqiyatu adawatil istifham litasawur. Ya, ini dia. Jadi bedanya hal dengan yang lain-lainnya.
ya dengan adawat istifham yang lainnya, hal itu hanya untuk tasdik saja, sedangkan adawat yang lain nanti untuk tasawur. Ketika Anda tanya mata, jawabannya ta'yin kan? Ya, kalau Anda tanya kapan, jawabannya pasti spesifik kan, waktu. Kalau tanya siapa, ta'yin lagi kan. Nah, jadi adawatul istifham yang 11 itu ya, semuanya selain hal maknanya tasawur. Paham maksudnya? Ya, hanya hal saja yang maknanya cuma satu, tasdik. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris pun kalau antum sudah belajar bahasa Inggris kan ada istilahnya yes no question. Ya kan? Yes no question itulah hal dalam bahasa Arab. Ya, ada kalau dalam bahasa Inggris kan ada bab tersendiri ya untuk pembahasan yes no question itu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ya dia menyelisihi ya kata tanya yang lain gitu. Maksudnya ya. Ya, bahkan di dalam rumusannya itu kan 5W 1H, sendirian yang H, yang lainnya W. Gitu. Jadi kaidah yang berlaku di W itu nggak berlaku di H. H itu punya kaidah sendiri. Ya, kayak di sini hal itu hanya untuk tasdik saja. Wa bihadza saratil adawatu bi'tibari tasawwur wa tasdik salah satu aksam. Berarti kesimpulannya kalau kita kelompokkan 11 adawat itu kita akan kelompokkan jadi 3 bagian. Qismun salihun lahuma wa hiyal hamzah. Ya, satu bagian yang pertama bagian yang bisa tasawur, bisa tasdik. Huma di sini maksudnya tasawur dan tasdik ya. Ya, yaitu hamzah saja. Nah, ini keistimewaan hamzah karena dia apa? Ummul bab. Kemudian yang kedua, qismun litasdik faqat wa hiya hal. Bagian yang kedua itu bagian hanya tasdik saja, tidak ada tasawurnya. Ini hanya hal di situ. Kemudian al-baqi li tasawur, sisanya itu tasawur semua. Dari mata, man, kaifa, ya, dan seterusnya, itu semua maknanya tasawur. Taib. Fa fit tasawuri yudriku syakhsu anna al-amra waqa' lakinnahu la yadri man alladhi awqa'ahu fa huwa yuridu an yatasawwarhu ay tudhkar lahu as-surah. Jadi kalau kita katakan man qama, siapa yang berdiri? Ini kan kita sudah tahu ada yang berdiri berarti kan. Tapi yang kita ingin tahu adalah siapanya. Gitu, apa maksudnya? Jadi awalnya tasawur yang kita tahu itu, ya, kita ingin menambah tasawur tadi. Ya, tasawur yang kedua yang kita inginkan adalah orangnya. Tasawur yang pertama adalah perbuatannya sudah ada, itu tasdik namanya. Baik. Summa qala rahimahullah fi ma'na hal tusamma basitatan ya, ini safhama biha an wujudi syai'in fi nafsihi. Baik. Jadi hal ini tusamma basitatan. Ada namanya hal basitah. Hal basitah itu kalau kita gunakan dia sebagai kata tanya untuk menanyakan keberadaan sesuatu. Contohnya, halil anqa'u maujudah. Kita nanyakan tentang al-anqa'. Wa murakkabatan in istufhima biha an wujudi syai'in li syai'in. Hal tabidul anqa'u wa tufarriju wa tufarrihu. Ya. Al-anqa' ini apa mananya? Burung ya, jenis burung ya, jenis burung. Apakah burung angkok itu ada? Ya, ini kan kita menanyakan keberadaan sesuatu, ya, eksistensi sesuatu. Ya, contohnya kita nanyakan apakah dinosaurus itu ada? Ya, ini pertanyaan namanya hal basitoh namanya. Hal dinosaurus maujudah, nah, itu dia. Ini namanya hal basitoh. Ada hal yang kedua hal murakkabah namanya. Ya, ada hal basitoh, ada hal murakkabah. Kapan dinamakan hal murakkabah? Kalau kita menanyakan keberadaan sesuatu karena ada kaitannya dengan sesuatu yang lain. Misalkan kita katakan, apakah burung angko itu bertelur ya, atau beranak? Apa maksudnya? Ya, apa dia berkembang biaknya dengan bertelur atau bagaimana? Gitu. Ya. Kalau Anda tanyakan begini misalkan ke antum, apakah dinosaurus itu beranak atau bertelur? Yang antum pahami dari pertanyaan ini berarti Anda meyakini adanya dinosaurus. Apa maksudnya? Tapi kalau Anda tanyakan apakah dinosaurus itu ada, ini kan Anda belum tahu, belum yakin dengan keberadaannya. Apalagi beranak atau tidaknya. Apa maksudnya? Nah, maka pertanyaan yang pertama itu namanya basitoh. Hal basitoh namanya. Yang kedua namanya hal murakkabah. Tidak ada kaitannya gitu. Jelasin ya. Misalkan Anda tanya, ya, Mat, Nanang ada nggak? Ini basitoh atau murakkabah? Basitoh. Ya. Tapi kalau murakkabah, Anda tanya begini,
Ya, Mat, Nanang lagi di masjid apa lagi di kamar? Nah, ini muraqabah namanya. Ya, berarti ana sudah tahu Nanang itu ada, cuman yang ingin ana tahu itu ada di mana dia. Paham maksudnya ya? Ana sudah punya keyakinan bahwasanya Nanang itu ada, tapi di mananya yang ana ingin tanyakan gitu. Baik. Misalul basithah halil anqa'u mawjuda di syarahnya ya. Al-anqa'u hadhihi tudkaru fil asy'ar lakin laisa laha wujud. Ya. Jadi angqa ini sebenarnya sesuatu yang tidak ada, namanya doang yang ada. Bendanya nggak ada. Ya. Disebutkan dalam syair saja. Ya, benda-benda yang fiktif bahasanya gitu ya. Ya, misalkan Pokemon, ada nggak Pokemon itu? Ya. Tapi yang belum tahu Pokemon itu apa kan? Apa maksudnya? Nah, kayak begitulah ya. Jadi ada dalam syair saja, ya. Kayak misalkan unicorn, Pegasus, itu beneran ada apa tidak itu? Nggak ada kan? Itu hanya hasil imajinasi orang aja, begitu. Ya. Baik. Jadi kalau antum mempertanyakan keberadaan Pegasus, unicorn, Putri Duyung misalkan, ya itu antum pertanyaannya namanya pertanyaan hal basithah. Baik. Jadi ada yang mengatakan angqa itu sejenis burung. Ya, nama sejenis burung. Kemudian misalu al-murakkabah wahia ini sufhima biha an wujudi syai'in di syai'in. Kalau antum menanyakan keberadaan sesuatu karena keterikatan dengan sesuatu yang lain. Misalkan angqa itu dia beranak atau bertelur atau beranak begitu. Nah, maula kemudian nastafhim an nisbatil bait ila angqa walisa an wujudiha. Jadi yang kita tanya di sini bukan keberadaan angqa ini, tapi kita menanyakan tentang ya sesuatu yang lebih dari itu, yaitu dia bertelur atau beranak. Contoh yang lain misalkan hal isyara Muhammadun baitan. Kalau tanya, apakah Muhammad setelah membeli rumah? Jadi yang tanyakan di sini sekarang ya, apakah Muhammad membeli rumah atau tidak? Paham maksudnya? Ini muraqabah atau basithah? Muraqabah. Karena ana yakin Muhammad itu ada. Paham maksudnya? Ya, kalau anak katakan halis syara Muhammadun baitan, apakah Muhammad membeli rumah? Dan Muhammad ini nggak ada. Yang namanya Muhammad ini orangnya nggak ada. Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Bagaimana tuh? Ya, misalkan di antara santri ini nggak ada yang namanya Albert misalkan. Ya, tiba-tiba nanya Zul, Albert sudah ke masjid apa enggak? Ya bingung Zul. Albert siapa maksudnya? Begitu. Paham ya? Nah, berarti pasti pertanyaan itu berarti sesuatu yang maklum gitu. Ana tahu Albert itu siapa, Zul itu tahu juga. Baru boleh nanya seperti tadi. Baik. Contoh yang lain misalkan haluli da ibnu Muhammad hadi basithah. Haluli dal ibn lakin la qulta haluli dalahu fa hadi murakkabah li anni as'alu an nisbati syai'in syai'in. Al-muhim annahu idza stufhima biha an ainin fa hiya basithah wa idza stufhima biha an sifatin fi syai'in fa hiya murakkabah. Hadha huwal farq baina hal al-basithah wal murakkabah. Wa hadi mas'alatun laisa laha ta'alluq bil ma'ani fil haqiqah. Nah, ada saya sendiri di situ. Ini sebenarnya enggak ada hubungannya sama ilmu ma'ani ini. Walihada ba'dul musannifin la yadhkurunaha illa fil mutawwalat. Perhatikan di sini. Maka wajar mendapati kitab ini sulit. Kenapa? Karena saya sendiri mengatakan ya, sebagian penulis kitab, kebanyakan mereka enggak menyebutkan permasalahan ini kecuali dalam kitab-kitab yang mutawwalat. Apa itu kitab mutawwalat? Kitab-kitab yang panjang lebar, yang berjilid-jilid. Nanti maksudnya? Nah, pembahasan yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan ma'ani. Ini udah jauh dalam sekali ini, udah menyimpang dari jalur areal pembahasan kita. Baik. Li'annal maqsuda huna al-istifhamu imma an-nisbah wa imma an-tasawwur wa nahnu na'lam anna hal la yusafham illa an-tasdiqi ay an-nisbah. Baik, itu dia hal ya. Baru kemudian insyaallah taala nanti kita akan ambil yang ketiga yaitu ma. Ya, apa maksud dari ma ya? Hamzah sudah, hal sudah. Insyaallah kita akan masuk ke adawatul istifham yang ketiga yaitu Allah taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, wa shalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad. Tapi bihadza naqtatim bidu'a iqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.